dan bidadari yang mirip dengan namanya yang boleh jadi istri kita di sana. Tapi semua kenikmatan ini akan alih, akan hilang, akan tidak nampak dengan kenikmatan yang paling dahsyat, yaitu melihat akan zat Allah Ta'ala. Oke. Kenapa? Hari ini seandainya tanya saudara-saudara, di depan pintu kamar kita atau di bawah bantal kita, tikurona untuk pen, setiap hari di bawah bantal kita. Kita penasaran. Kita penasaran dengan orang yang meletakkan uang di bawah bantal kita. Kenapa dia mau bantu kita setiap hari? Tapi jaga bedanya karena Allah. Saat kita bisa melihat atau berjumpa dengan orang yang selalu baik hati kepada kita, sungguh sangat senang. Senang katanya, nah ulun sakuri, ulun yang bantu tanya selama ini. Nah hari ini mata kita masih bisa berkedip, lihat matanya macam nopek, masih bisa melihat ternyata. Hidung kita masih bisa mencium. Begitu dengan itu bukan begitu. Kalau mau, maka masih terdengar. Artinya bagus kita hidup kita masih berfungsi dengan baik. Nah, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa bergerak. Siapa yang menggerakkan ini semua? Siapa yang menghendaki ini semua terjadi pada kita? Seandainya kita bisa bertemu dengan Zat yang maha baik ini, yang selalu membantu kita, itu sungguh sangat bahagia kita. Karena Zat ini yang selalu memberikan rezeki kepada kita, memberikan nikmat kepada kita. Nah inilah yang dapat kita lihat apabila nanti di akhirat dibukakan hijab daripada kita. Nah, ini kedepannya tentang sesuatu yang sering terjadi pertanyaan. Wala ta'allaqa lahuma illa bimumkini, fala yata'alluqani bil mustahili, kasyariki tanazzaha Allah Ta'ala anhu. Dan tidaklah ta'alluq kudrah dan iradah kecuali dengan yang mungkin terjadi. Maka tidak takluklah kudrah dan iradah dengan yang mustahil, seperti sekutu maha sucilah Allah daripada hal demikian. Nah, tidak. Allah mampu berbuat segala sesuatu, mampu. Allah mampu berbohong kedua. Allah tidak. Qul huwallahu ahad. Daripada sendiri Allah menciptakan istri untuk Allah Ta'ala. Boleh enggak? Mampu enggak? Karena ini mustahil, tidak takluk kudrah dan iradah. Pertanyaan yang sering kita dengar, mampukah Allah berkudrah jenis pakai yang draw dah ikut? Kalau Allah mampu menciptakan, setelah mampu menciptakan, yang mampu buat. Kalau Allah tidak mampu menciptakan, berarti Allah lemah karena tidak hai juga. Jawabannya hana juga, hana mampu juga. Kenapa? Karena kudrah tidak takluk pada sesuatu yang lain. Paham ya? Ini pertanyaan logika. Jadi ateis kalau mau searching di internet atau di YouTube, orang non Muslim atau orang yang tidak punya agama memberikan argumen kepada kita yang punya agama dan itu, mampukah Allah? Kalau kamu bilang Tuhan itu maha kuasa, mampukah Allah menciptakan sesuatu benda yang dia tidak mampu menjawab? Ini kan pertanyaan yang saling bertentangan. Kalau apakah mampu, berarti Tuhan kan lemah. Di situ tidak takluk kudrah dan bukan jadi patokan lemah di hal seperti itu. Yang paling enak pada pertanyaan masa PKI Yemen. Mendorong Yemen, ada guru PKI, saya lupa namanya, tapi bapak saya tahu namanya dulu, ada cerita guru pertanyaan di kota dulu. Guru pernah ajar di sebelum gedung. Saat itu beliau bertanya, kalian semua percaya Tuhan? Percaya. Tuhan itu ada? Ada. Tuhan itu bisa menyelesaikan semua masalah kita? Iya. Tuhan bisa memberikan apa yang kita inginkan? Iya. Oke. Sekarang Pak Guru tak tanya agama kalian, mau agama Kristen, mau agama Hindu, mau agama Buddha. Semuanya sekarang Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk minta pisang pada Tuhan.
Yang Islam minta sama Allah, yang Kristen minta sama Yesus, yang Buddha minta sama Siddhartha Gautama, yang Hindu minta sama Dewa Wisnu atau Shiva. Silakan minta sama Tuhan kalian. 10 menit Pak Guru kasih waktu, Pak Guru mau ke kantor bentar. 10 menit, dalam jangka waktu 10 menit minta pisang sama Tuhan. Semuanya ya, minta pisang sama Tuhan. 10 menit, Pak Guru ke kantor, balik. Anak-anak, gimana semua udah minta sama Tuhan? Udah. Ada yang dapat? Enggak. Yang Islam dapat? Enggak. Kristen? Enggak dapat. Hindu dapat? Buddha dapat. Oke. Sekarang Pak Guru dari kantor, Pak Guru dapat pisang satu sisir, ini kok pisang satu sisir. Anak-anak sekarang coba minta pisang sama Pak Guru. Pak Guru minta pisang. Oke. Nah ini Budi, Wati, Ani semuanya dikasih pisang. Kita minta sama Tuhan, nggak dikasih. Minta sama Pak Guru dikasih. Tapi Tuhan itu ada apa enggak? Kalau ada dikasih. Ini Pak Guru ada. Makanya jangan percaya sama Tuhan, percaya pada sesuatu yang kita lihat. Yang kita lihat itu ada, yang kita lihat berarti nggak ada. Nah, berarti pada saat itu tidak ta'aluk kudrah Allah Ta'ala karena menciptakan yang mustahil. Pada saat Allah tidak memberikan pisang saat itu, Allah tidak disebut lemah, Allah tidak disebut tidak mungkin ada, Allah tidak disebut tidak iradah. Kenapa? Hal yang mustahil ada pisang tiba-tiba tangan kita dan khariqul ada. Pada saat Allah tidak mewujudkan itu, kita tidak bisa mengatakan Allah tidak ta'aluk iradah atau kudrah. Karena ta'aluk kudrah dan iradah adalah pada al-mumkinah, sesuatu yang mungkin. Kalau tidak mungkin, maka tidak akan terjadi. Ustaz, tapi Ustaz kemarin dalam pengajaran ada menciptakan sesuatu yang tidak mungkin, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ini kita sebutkan. Jadi kalau saat itu anak-anak kita sudah kita bekali dengan tauhid, mereka tidak akan goyah. Termasuk kita di sini. Saat berdoa ya gani lebih peng sama bunyi. Jadi aja nak kudu ambil mari. Berarti tengok ya patah aku. Jadi kalau hal itu tidak terjadi, hanya tidak Allah tidak kuasa. Kenapa? Hal itu bukan sesuatu yang mungkin. Ini hal yang tidak mungkin bukanlah sesuatu pada ta'aluk kudrah dan iradah. Makanya dihilangkan ada kira. Yang mungkin ada berapa? 6. Adam atau wujud ada, tiada, sifat, zaman, tempat, arah. Tapi yang mungkin, yang tidak mungkin tidak bisa. Apakah mungkin seorang anak bisa melahirkan bapaknya? Tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, maka di sini tidak ada ta'aluk kudrah. Kalau kita bertanya, apakah Allah akan menjadi lemah karena tidak mampu melahirkan seorang ayah dari rahim anaknya? Enggak lemah, karena itu hal yang mustahil. Bagaimana mungkin sang anak melahirkan ayah sementara anak pun lahir dari ayah? Paham ya? Kalau orang mati hidup lagi itu? Orang mati hidup lagi sesuatu yang mungkin pada ilmu akal atau terjadi khariqul adat. Tidak mungkin dalam ilmu akal. Tidak mungkin pada ilmu akal, tapi sesuatu yang terjadi kan pada Nabi Isa misalnya. Nah itu khariqul adat, tapi tidak wajib ta'aluk kudrah dan iradah. Saat itu terjadi dan itu betul-betul kejadian, kan Nabi Isa menghidupkan kejadian. Saat itu ta'aluk kudrah dan iradah. Cuman pada saat itu tidak terjadi pada yang lain, tidak dikatakan Allah Ta'ala itu lemah atau terpaksa dengan keadaannya. Kejadiannya seorang yang mati seharusnya tidak mungkin hidup lagi. Karena itu dalam ilmu akal kita. Tiba-tiba kejadian, orang akan meninggal. Udah belum boleh dan bisa. Nah, Allah ciptakan itu pada saat itu kejadian. Di situ Allah letakkan kudrah dan iradahnya. Tapi saat itu tidak terjadi pada yang lain karena itu sesuatu hal itu ada, itu tidak akan membuat Allah lemah lagi. Hari ini cerita Isra Mi'raj. Seseorang manusia tidak mungkin melampaui jarak yang begitu jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha.
secara akal nggak mungkin terjadi. Berarti kalau di situ tidak ta'alluq qudrah dan iradah, Allah tidak terpaksa dan tidak lemah. Allah itu pegat bak Nabi Muhammad berupa mukjizat, terjadi Isra Mi'raj. Saat ini terjadi, di situ ta'alluq qudrah dan iradah Allah Ta'ala pada saat itu. Artinya kondisional. Kalau ini tidak terjadi lagi, Allah tidak lagi disebut tidak lemah atau tidak kuasa atau tidak beriradah. Contoh lagi mukjizat seperti belah bulir. Pada saat Ubay bin Ka'ab datang, lalu mereka ingin melihat mukjizat Rasulullah. Ada sebagian riwayat, ada Kaisar yang raja yang melihat mukjizat Rasulullah. Rasulullah memanggil bulan, lalu mengisyaratkan bulan itu terbelah. Bulan itu satu ke timur, satu ke barat, lalu bersatu kembali di atas, lalu bersinar kembali seperti biasa. Saat besok kita bilang Nabi Muhammad, ya Rasulullah, cinulan dong sulap gitu. Enggak jadi. Itu bukan Allah tidak kuasa lagi, tapi kejadian ta'alluq qudrah dan iradah tadi kondisional. Dan ini tidak menjadi lemah, karena kan lawan kuasa lemah, lawan iradah terpaksa. Allah tidak jadi terpaksa dan tidak menjadi lemah saat ini tidak diwujudkan kembali, karena dia tidak ta'alluq. Ta'alluq ini artinya melekat, tidak melekat khusus pada sesuatu yang mustahil. Tapi kalau Allah mau menciptakan hal yang mustahil atau kharikul adat, orang terbang, seharusnya sesuatu yang mustahil. Ada syaitan sisa bisa terbang dalam awan. Saat Allah berikan itu kepada syaitan sisa berupa karomah, maka itu mungkin terjadi, tapi cuma di saat itu. Kalau itu dicampur qudrah dan iradah Allah, besok disuruh ulang lagi cinulang orang dia baru bisa. Tapi ustaznya kan itu tidak mustahil. Artinya yang dimaksud mustahil itu mustahil pada zat Allah Ta'ala, Ya. bukan kejadian mustahil pada akal manusia. Kalau penjelasan lagi pembudi itu jauh lebih dekat. Artinya kalau mustahil ini Mustahil yang dimaksud di sini yang maksud pembudi tadi kita katakan seperti sekutu bagi Allah yang memang mustahil. Maksudnya tadi kan kita bercontoh tadi Allah tidak menciptakan teman kan. Ya. Jadi yang mustahil yang bagi Allah ini gitu ya. Iya. Ya. Mustahil bagi Allah tidak menciptakan, tidak ta'alluq qudrah dan iradah Allah pada yang mustahil pada zat Allah, bukan mustahil pada akal manusia. Oleh ini penjelasan yang lebih mendekati. Jadi lebih gampang kita pahami dan cocok dengan pembudi juga. Mustahil di sini berarti mustahil pada zat Allah Ta'ala. Jadi jangan mustahil pada akal, karena mustahil pada akal bisa saja terjadi pada suatu saat. Tapi kalau mustahil pada zat Allah memang tidak akan mungkin terjadi. Contoh Allah punya serikat atau punya sekutu, jadi pasti tidak akan mungkin terjadi. Jadi hal ini jauh lebih tepat. Al mustahil yang disebut di sini berarti lebih cocok ta'alluqnya atau dekatnya itu pada mustahil pada seluruh. Terima kasih. Jadi karena memang betul kalau kita sebutkan mustahil pada akal, kadang-kadang ada yang bisa terjadi ya, seperti mukjizat tadi ya. Yang sekali kalau yang bertentangan dengan akal. Akal tapi terjadi ya. Terima kasih. Jadi bisa penjelasan begini. Kita mustahil ini kita ambil kesimpulannya yang betul-betul pasti tidak akan terjadi, yaitu mustahil pada zat Allah Ta'ala. Jadi dari penjelasan kita mustahil itu mustahil termasuk mustahil pada akal, ternyata waktu diambil contoh agak sedikit pahit, sedikit jauh, karena waktu itu ternyata banyak kejadian seperti tadi orang yang meninggal terjadi. Wala bil wajibi, dan tidak mungkin ta'alluq qudrah dan iradah Allah Ta'ala dengan sesuatu yang wajib. Kazatihi ta'ala wa sifatihi, seperti zatnya Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala itu sesuatu yang wajib ada. Di situ tidak mungkin ta'alluq qudrah dan iradahnya Allah Ta'ala, sama seperti pertanyaan tadi. Mungkinkah Allah bunuh diri? Kalau Allah bunuh diri berarti kan zat Allah Ta'ala tidak ada lagi. Di sini tidak mungkin terjadi iradah, terjadi qudrah Allah Ta'ala nggak mungkin, karena ta'alluqnya tadi seperti tadi bukan pada zat yang memang wajib seperti zat Allah Ta'ala dan sebagainya. Wa minal jahli qaulu man qala inna Allah qadirun an yattakhidha waladan li'annahu la tata'allaqu bil qudrati mustahili wa ittikhadul waladi mustahilun. Dan sebagian daripada bodoh
adalah perkataan orang yang berkata, qaulu man qala, perkataan orang yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, qadirun, kuasa, ayat takhidha waladan, untuk mengambil anak. Allah Ta'ala kuasa berpegang anak kedua. Li'annahu la tata'alaku lil qudrati bil mustahil. Kenapa ini bodoh? Karena sesungguhnya tidak ta'aluk kudrah dengan yang mustahil. Wattikhadul waladi mustahilun, dan mengambil anak atau punya anak dari Allah itu mustahil. Jadi, posisi Allah Ta'ala punya anak mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala bukan tidak pernah melahirkan dan bukan terlahir dari segala sesuatu yang lain. Jadi kemarin penjelasan dari Tuhan, ini juga penjelasan bahwa Allah Ta'ala itu tidak terpencar, tidak terpisah, tidak terjadi dari jisim atau afrad. Jadi pengertian kemarin bahwa Allah beri zat buatnya ke Nabi Muhammad ataupun Allah adalah bagian daripada nur Nabi Muhammad, ini nggak mungkin terjadi karena lam yalid wa lam yulad. Allah bukan tercipta dari sesuatu yang lain juga, bukan hanya dilahirkan, juga bukan orang sahabat atau menjadi Allah, bukan. Jadi juga bukan melahirkan zat yang lain, tidak ada. Allah Ta'ala tok mutlak satu, bukan terwujud dari yang lain dan tidak mewujudkan hal yang lain. Jadi Allah Ta'ala adalah zat yang wajib wujud, dan mengambil anak atau menciptakan sesuatu dari zat Allah Ta'ala adalah mustahil. Wala yuqalu innahu idza lam yakun qadiran ala ittikhadil walad kana ajizan, dan tidaklah dikatakan sesungguhnya jika Allah tidak mampu mengambil anak adalah Allah Ta'ala itu lemah. Ada bukan lemah. Di anna naqulu, karena sesungguhnya kita akan berkata innama yalzamu al-ajzu, sesungguhnya baru masih lemah laukana mustahilun min wadifatil qudrah, tidaklah menjadi lemah kalau itu adalah mustahil daripada tempatnya kudrah. Jadi kalau memang itu bukan daripada ta'aluk kudrah, maka tidak disebut mustahil. Contoh, Bu Samsul, hari ini beliau bekerja di LP. Betul, Bu Samsul, katakan KDP dong ya. Pak belum katakan KDP. Tapi ramnya hari ini KDP dong, mana ini lah dong. Bisa buka air lah dong. Permasalahan dia akan kerja pada kecamatan. Jadi, kalau dia kerja di kecamatan boleh di beda-beda tugas. Biasa, udah mereka dulu maklum. Saat gunawan itu kan dia perlu berjit pelayanan. Kalau kita tahu bahwa di sudah ada bahwa di sudah berjit pelayanan. Oh, macam anak mampu. Oke, pasti belum tahu bahwa di saya dekat dengan bahwa di dalam lingkup yang lain. Kan dalam lingkup tinahuli di pelayanan. Oh, tidak. Dan tidaklah takluk pada yang mustahil karena itu bukan dari wadifah kudrah ilal mungkin, kecuali yang mungkin. Oke, kita istirahat sampai titik. Ada pertanyaan sebelum saya sampai ke depan? Ini masih berubah, masih ada. Ada pertanyaan? Penjelasan lebih mantap tentang iradah dan kudrah Allah Ta'ala. Jadi ada firman Allah yang berbunyi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
kalau melihat dari bunyi ayat atau penampakan dari bunyi ayat saja, bahwasanya iradah Allah, kudrah Allah Ta'ala itu takluk setelah adanya iradah langsung. Karena apabila ataf dengan fa itu tidak memakai masa, kecuali Allah mengatakan kun summa fayakun. Summa itu membutuhkan masa. Apakah karena hanya untuk menampakkan sesuatu yang sangat tidak mungkin pun apabila Allah menghendaki akan terjadi, atau memang takluk kudrah itu memang setelah iradah tetapi hanya memakai masa dan segala hal-hal yang berkaitan dengan itu? Seperti misalnya memang sudah iradah Allah, tetapi di sana iradah Allah pun takluk pada masa apabila setelah menjelang 9 bulan 10 hari baru melahirkan, apabila setelah umur 2 tahun dia baru bisa berbicara, apabila demikian. Apakah kudrah Allah itu memang sudah memang menunggu atau memang takluk keputusan setelah ada iradah? Karena apabila melihat dari lahiriah firman, tekstual ayat itu tidak memakai tempo, tidak ada waktu. Nah kalau pakai tempo, sebuah hari beli kertas di tempo. Ya. Belum galak belajarnya, karena pertanyaan belum jaga, maka jalan pertanyaan lagi. Luar biasa, hebat lagi pertanyaan. Dan ini yang saya sampaikan kemarin setelah kuliah itu. Ataf dengan fa, faedahnya langsung terjadi. Beda dengan summa, karena ada waktu betul saya sampaikan. Nah kemudian ini. Jadi kalau kejadian kun, perintah Allah kun, artinya iradah Allah kun pada saat Allah bergerak jadi, maka langsung jadi. Berarti antara iradah dan kudrah sebenarnya waktunya ya sebatas fa, artinya setelah iradah hana mengalir langsung terjadi. Nah, jadi kenapa kejadiannya Allah berkehendak lahirnya tapi menunggu lagi 9 bulan 10 hari. Allah berkehendak kita bebas, tapi kok masih menunggu 3 bulan lagi atau setahun lagi kita menunggu. Nah ternyata iradah itu langsung terjadi atau kudrah itu langsung terjadi setelah iradah, tapi iradahnya per kejadian. Allah hari ini mengiradahkan kita punya anak, anaknya masih dalam rahim. Iradah Allah, kudrah anak yang lahir. Iradah lahir 30 April 1980 azan maghrib. Di situ iradah lahir, di situ lahir. Berarti bukan iradah untuk lahir itu dari 9 bulan 10 hari, tapi memang di saat itu. Hari ini iradah Allah untuk bebas. Tapi kita belum bebas, berarti belum iradah bebas. Iradah bebas kapan? Waktu yang kita lupa dicopotkan kita bebas. Di saat itu iradah Allah. Di saat itulah terjadi kudrah. Jadi memang iradah, kudrah, iradah, kudrah, iradah, kudrah. Setiap iradah, kudrah, setiap iradah, kudrah. Setiap kudrahnya iradah. Saya minum nih, didahului oleh keinginan saya bahwa saya haus, bahwa keluar. Jadi iradah untuk minum langsung saya minum. Bukan kahwa katrip dan jadi puasa, usah minum. Jadi bukan iradah Allah langsung terjadi saat itu. Terus kenapa ada waktu yang menyelangi setiap kegiatan walaupun sedikit, sedangkan seharusnya harus langsung terjadi? Nah disinilah prosesi yang terjadi dalam alam kita dunia. Allah menciptakan segala sesuatu itu, adatnya Allah ciptakan, kepengennya Allah ciptakan, mungkinnya Allah ciptakan tadi. Salah satunya al-mungkinannya adalah azminah, yaitu zaman. Allah kepengen buat dunia ini yang kita lihat sekarang dengan waktu. Padahal Allah tidak terikat dengan waktu. Jadi saat Allah katakan kun untuk dunia ini, sebenarnya kun itu sudah terjadi semua. Nah, cuma kita prosesi perjalanannya dengan waktu. Contoh misal saya kalapas. Di sini ada surat-surat narapidana dan tahanan yang mau dibebaskan hari ini. Saya sampaikan langsung cepat dong, mau yang belum bebas. Saya sampaikan sekali, saya punya iradah, saya kasih langsung kudrah. Terus langsung dana beda mencari. Itu nafsu. Jadi dana dicek depan
bukan macam sangkut dalam dengan baru begitu ada proses di beliau. Tapi di saya sekali kasih seluruh berkas ekonomi dan tulis sebenarnya sekaligus. Masalah pemanggilan itu prosesnya terjadi di beliau. Allah menciptakan segala sesuatu sebenarnya tanpa proses. Karena Allah tidak terikat dengan waktu. Tapi Allah ingin kita hidupnya dengan proses. Nah, proses ini terjadi hanya pada dunia kita. Contoh yang paling enak kita bayangkan pada game di HP. Pada game di HP kita bermain game. Di game kita itu satuan waktunya kita tentukan. Kalau saya mau main game pula misalnya. Game itu kadang-kadang dalam 1 menit kita main, dia sudah bertahun gitu. Mulainya tahun 2020, lalu kita berentang-entang di 2021. Dulu berapa lagi? Dah 2022. Bangun lagi menara, bangun lagi 2023. Padahal di waktu sebenarnya kita baru 3 menit, tapi di sini sudah 3 tahun. Nah, artinya perubahan dimensi waktu itu ada dan bisa saja terjadi. Contoh yang paling enak lagi, orang pergi keluar angkasa. Orang yang pergi keluar angkasa, dia akan lebih mudah daripada abangnya sendiri. Kenapa? Proses pergerakan waktu di sana beda dengan di sini. Nah, pergerakan waktunya beda. Kita bergerak waktu dengan putaran matahari di sana, lain lagi. Makanya evolusi waktu sehingga ada banyak teori mengatakan bisa terjadi mesin waktu segala macam. Ini menimbulkan kontroversial. Kita hidup di dunia yang punya waktu, tapi Allah menciptakan segala sesuatu tanpa waktu. Nah, ta'aluk iradah dan kudrah Allah Ta'ala, pertanyaan tadi, selalu yang dapat kita pahami, selalu terjadinya kudrah setelah iradah dan langsung terjadi. Hari ini Allah kepengen kita bebas, berarti iradahnya disitulah ta'aluk. Jadi kita cerita ada ta'aluk sulhi dan ta'aluk transisi juga. Jadi kalau ta'aluk sebelumnya ta'aluk sulhi, kalau ta'aluk pas langsung di situ ta'aluknya transisi. Tapi kejadiannya sekali, cuma ta'aluk itu terkena, ta'alaka bersambung, berkenaan. Jadi saat ta'aluk terjadi, ini ada dua, ada ta'aluk sulhi dan transisi. Ta'aluk sulhi nanti cerita iradah, berarti pada alam azali Allah sudah berkehendak kita bebas pada tanggal 32 bulan 13 Dhul Jim. Jadi alam azali pada saat alam Allah baru menciptakan, baru ingin menciptakan segala sesuatu. Saat itu kita semua sama di alam azali. Jadi di alam azali kita kumpul semuanya, Allah ciptakan kita semua dari luar dan Muhammad kumpul semua. Lalu Allah berkata, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Semua kita sama. Kita kumpul, bapaknya samping, cucunya samping, kita sama sekalian. Tapi kita saat diproses masuk ke alam sulbi beda-beda. Setelah ada bapak kita, baru kita dari alam azali ini dipindah ke alam sulbi. Begitu kita mau masuk ke rahim ibunda kita, baru kita pindah alam lagi. Di alam azali itu alam sekalian. Nah, ta'aluk azali ilmu Allah ini artinya dalam sesuatu alam itu tadi di awal. Di saat Allah belum menciptakan segala sesuatu, Allah punya keinginan. Di alam azali Allah punya keinginan, ini nanti tanggal sekian ini akan jadi setelah ini, maka ini setelah ini, maka ini. Itu Allah susun semuanya dalam lauh mahfuz, ditulis dengan kalam. Tapi tidak semua yang Allah inginkan Allah tulis. Nah, inilah dalam azali dari ceritanya. Ada ta'aluk kudrah. Kejadiannya seharusnya hari ini kita tabrak, tapi karena kita hari ini bersedekah, nggak jadi tabrak. Dalam alam azali Allah takdirkan kita tidak tabrak. Dalam lauh mahfuz tertulis kita tabrak. Ini yang takdir mubram dengan mu'allaq gitu ceritanya. Jadi pertanyaan azali itu apa? Tergantung ini di mana letaknya. Kalau azali itu alam, di alam azali alam terjadi sebelum alam sulbi. Kalau azali itu ilmu Allah, adalah ilmu yang Allah tetapkan di qadim dan itu nggak berubah-ubah. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Memang yang tahu itu Allah. Bahkan malaikat itu nggak tahu. Tapi kalau di lauh mahfuz, malaikat-malaikat ada yang tahu. Contoh seperti takdir kita untuk meninggal. Itu malaikat Israel punya informasi tentang kapan kita meninggal. Walaupun bisa berubah. Hari ini malaikat Israel terima pesan bahwa kita akan meninggal. Ternyata kita sedekah hari ini. Kalau kita sedekah kita hari ini meninggal ya kayak sama. Tapi kalau itu bisa revisi, bisa berubah. Makanya
Makanya hari ini ada doa kita saat nanti disebut Sya'ban. Ya Allah, in kunta katabtani fi ummil kitab syaqiyyan aw makrudan aw mahruman. Ya Allah, kalau Engkau telah tulis namaku dalam kitab, umur kitab, dalam Lauh Mahfuz bahwa aku menjadi syaqiyyan, orang celaka, makrudan, orang tertolak, aw mahruman, orang terhalang. Famhu, maka hapuskan ya Allah. Dan gantilah namaku di situ dalam kitab menjadi sa'idah, marzuqan, muwaffaqan lil khairat. Jadi orang yang bahagia, orang yang diberikan rezeki, orang yang diberi taufik untuk kebaikan. Fa innaka qulta wa qawluka haq, karena kau berfirman dan firman-Mu itu benar. Apa firman Allah? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Fa indahu ummul kitab. Allah menghapus yang dikehendaki dan menetapkan yang dikehendaki suka-suka Allah, dan di sisi Allah ada ummul kitab yaitu Lauh Mahfuz. Jadi yang Lauh Mahfuz bisa direvisi, tapi yang dalam pikiran bukan pikiran dalam azali, ada dalam ilmu Allah, ilmu azali di sini tidak berubah. Itu azali. Jadi azali ini ada beberapa pengertian. Yang pertama alam azali, yang kedua ilmu Allah azali. Nah, pertanyaan kedua tadi sudah ya, berarti iradah tetap langsung tanpa jeda waktu disambung dengan kubra. Kalau ada jeda waktu, hanya prosesnya saja yang membutuhkan waktu. Bukan hanya proses. Kalau proses itu membutuhkan waktu, maka itu iradah berbeda. Jadi ta'alluq iradah di kita, setiap kegiatan satu iradah, setiap. Benarkah pemahaman seperti tadi innama amruhu iza arada? Kemudian ada di dalam firman yang lain, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan alladzi khalaqal insana min tin summa min alaqatin summa min mudghah min alaqah. Itu kan kalau dipahami di sana iradah Allah langsung takluk kudrahnya. Kun. Iya, kunnya. Kalau di sini khalaqa Ada proses. khalaqa, makanya di situ memakai summa. Iya. Karena ada proses. Nah, makanya membenarkan pemahaman saja, ingin membenarkan pemahaman. Apakah kudrah Allah itu saat iradah takluknya, sedangkan yang tidak memerlukan masa karena ataf dengan fa artinya Ya, langsung. Tapi kalau summa memakai Waktu, proses, ya. waktu. Summa Allah menjadikan summa. manusia daripada tanah, summa daripada segumpal darah, segumpal daging, baru berbentuk. Ada proses. Apakah begitu? Ya, betul. Jadi pada saat Allah menciptakan kita kun, maka fayakun itu langsung terjadi. Proses ini, di setiap proses ada iradah lagi, ada kudrah lagi di situ. Proses kita ciptakan kun, jadilah budi. Jadi, tapi jadi begitu alam di dunia ini. Kehendak Allah jadi ini bukan bentuknya langsung lahir. Jadi itu bahwa akan jadi.